Silakan, Iskas is your. Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Jadi di sini saya coba untuk eksplorasi data pakai Google Kolaboratory. Sebelumnya saya sudah install beberapa library di sini. Ada library Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib. Kemudian langkah pertama yang saya coba buat di sini yaitu mengakses datasetnya menggunakan library Pandas dan mengubah formatnya dari Excel ke CSV supaya datanya itu lebih ringan untuk pengolahan datanya. Kemudian setelah itu saya coba pakai kode dfhead untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame di sini supaya saya bisa tahu apakah data yang saya panggil itu benar atau tidak. Kode ini juga saya bisa lihat secara sekilas mengenai datanya, tentang nomor, tentang kolom, dan juga isi datanya apakah teks atau numerik seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya saya melihat apakah dari datanya itu apakah ada data yang hilang atau missing data menggunakan kode ini def is null sum. Terus dari info yang saya dapat di sini dari setiap kolom itu tidak ada data yang hilang, dinyatakan dengan angka 0. Kemudian saya mau menampilkan statistik deskriptifnya untuk melihat rata-rata. Di sini saya melihat statistik deskriptif secara khusus untuk kolom lama pengerjaan atau kolom waktu. Didapatkan rata-ratanya itu untuk semua pekerja 15,54 menit dalam menyelesaikan atau membuat pesanan. Dan waktu yang tercepat yang pernah dibuat itu 10 menit, dan untuk lama pengerjaan yang paling lama itu 22 menit. Kemudian saya membuat visualisasi histogram untuk lama pengerjaan dari data. Jadinya seperti ini. Selanjutnya saya mau mencoba menghitung rata-rata lama pengerjaan dari setiap pekerja menggunakan kode group by. Jadi pertama info yang saya dapat itu dalam bentuk nilai seperti ini, kemudian saya buat visualisasinya menggunakan Matplotlib juga. Jadi visualisasinya kira-kira seperti ini. Kalau dari grafik yang ada bisa dilihat pekerja yang rata-rata pengerjaannya itu paling cepat itu ada pekerja dengan nama Budi, dan yang paling lama itu pekerja dengan nama Wawan. Kalau dari nilainya, pekerja Budi itu punya rata-rata waktu yang dia rata-rata waktu lama pengerjaannya itu 14,51 menit. Kalau Wawan yang paling lama itu 16,58 menit. Jadi langkah ini penting untuk, kalau menurut saya penting untuk melihat performa dari tiap pekerja supaya nantinya bisa mengevaluasi kinerja atau mengidentifikasi area di mana proses atau alat yang digunakan oleh pekerja itu dapat ditingkatkan. Kalau dilihat dari nilainya, sebenarnya rentang nilai antara rata-rata dari pekerja itu relatif kecil. Tapi di sini saya coba untuk lihat perbandingannya. Jadi antara pekerja yang paling cepat dan paling lama itu punya selisih waktu 2,07 menit. Selanjutnya, saya juga coba melihat pekerja mana yang paling banyak membuat pesanan. Di sini kalau dari dataset, pekerja Siti membuat pesanan lebih banyak dari antara pekerja
dengan jumlah 91. Visualisasinya seperti ini. Kemudian terakhir, saya juga mencoba untuk melihat pesanan atau makanan mana yang paling banyak dipesan. Sama juga menggunakan kode value counts. Di sini sop buntut, nasi putih, dan jus bambu yang paling banyak dipesan. Dan visualisasinya bisa dilihat seperti ini. Kalau dari sini saya bisa mendapatkan insight menu yang paling sering dipesan itu nantinya mungkin bisa disediakan bahannya lebih banyak dibandingkan menu yang lain, atau menu yang paling sedikit dipesan itu bisa menunya diperbarui atau mungkin dibuat promosi dan sebagainya supaya orang-orang juga tertarik pada menu yang lebih sedikit dipesan. Dari saya kira-kira seperti itu. Keren sekali. Applause dulu buat teman kita. Terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk Mbak Dina? Ada. Saya komentari sedikit. Secara keseluruhan itu sudah bagus karena sudah sesuai harapan, karena harapan saya itu teman-teman bisa membuat insight bagi pemilik resto. Tadi Mbak Dina udah jelasin dengan tekniknya dia sendiri, bagaimana insight-insight yang sudah diberikan. Oh, jadi aku udah tahu nih siapa yang pekerja yang terbanyak, terus habis itu ngerjain apa. Nah, itulah yang dipakai dalam satu organisasi atau satu industri. Nah, simpelnya di dalam rumah makan, dan itu bisa diterapkan di berbagai hal. Gitu. Oke, untuk selanjutnya Mas David bisa untuk errornya itu di saya itu Pythonnya beberapa program itu nggak jalan, nggak muter terus gitu, Pak. Oh, jadi belum ada yang di ini secara Excel maupun dengan program lain itu belum ada insight yang diberikan berarti? Belum, Pak. Kemarin pas tak coba itu bisa, tapi laptopnya sempet blue screen, aku hapus-hapus gitu, jalan normal, tapi pas jalani Python kembali tuh aneh, Kak. Oh gitu, jadi belum bisa mengakses Python-nya atau sudah bisa mengakses Python-nya? Bisa, tapi kayak misalnya inputan gitu tuh, Kak, nggak kebaca, Kak. Udah masuk, tulisannya udah udah bisa benar. masuk Jupyter? Bisa, Udah Kak, bisa masuk Jupyter. Oke, nanti coba di sesi kelas ini nanti coba remote kayak gimana biar minggu depan bisa ngirim hasil untuk evaluasinya. Tapi mungkin hasilnya penilaiannya beda sama yang hari ini sudah siap untuk mempresentasikan apapun itu. Itu berarti saya skip ke Mas Harfli. Mas Harfli? Iya, Kak. Sudah bisa share screen? Iya, Kak, bentar. Selamat sore, selamat malam, Ibu dosen, Kak Yos, dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Memang tidak jauh berbeda dari apa yang telah dipresentasikan oleh Kak Dina. Namun di sini secara garis besar itu yang pertama, saya punya ada 2 file di sini dalam bentuk yang sama untuk analisis datanya.
Jadi yang pertama, saya punya file CSV-nya itu saya buat itu dari Excel, saya ekstrak ke CSV untuk mudah dilihatnya. Itu saya pakai ekstensi Excel Viewer untuk bisa lihat datanya lebih enak dipandang. Total data nih yang disajikan ada 1000. Kemudian di sini pertama kita install library dulu. Di sini ada pakai NumPy, kemudian ada Pandas, ada Matplotlib. Kemudian di sini saya tambahkan NLTK ini untuk analisis teksnya. Dari teks bisa analisis ke data numerik untuk analisis proses bahasa alaminya. Kemudian di sini saya pakai stopwatch. Ini untuk misalkan hapus data-data yang misalkan bahasa umum seperti dan kalimat sambung. Kemudian di sini ada konvektor resize ini untuk ubah teks ke numerik, dan ini multinominal NB ini untuk eksplorasi teks. Di sini saya pakai perintah data, masukkan sebagai PD untuk Pandas, membaca data yaitu BDATS CSV. Setelah data dibaca, kemudian saya ingin mengakses baris KN untuk mengetahui. Misalkan indeksnya indeks ke 999, data yang saya dapat itu nomor 1000, data yang ke-1000 dengan nama Rina yang dikuasai kerang balado, telur dadar, dan ST. Lama pengerjaan di sini 18 menit. Tipenya objek untuk data ini. Kemudian di sini untuk perintah berikutnya, saya ingin memproses, membaca, dan mengolah data frame yang ada. Jadi pertama di sini import data frame std. Kemudian saya baca data CSV. Kemudian saya ingin menghitung rata-rata waktu pengerjaan per menu. Jadi di sini ada kita masukkan variabelnya kita masukkan data frame, kemudian kita grupkan berdasarkan menu yang dikuasai. Kemudian indeksnya itu lama pengerjaan per menit, kita panggil min, dan kemudian kita compute. Di sini tampilkan kita pakai perintah print, kemudian panggil variabelnya yaitu rata-rata per menu. Di sini saya mendapatkan menu yang dikuasai itu memiliki nilai yang cukup sama, relatif sama di setiap menu. Kemudian lama pengerjaannya bertipe float. Kemudian sini saya juga ingin mencari nilai yang hilang seperti tadi di Karina punya. Di sini saya pakai perintah print, kemudian pakai variabel data. Kita ambil variabel data lalu kita masukkan ini pengembaliannya supaya tidak nol. Kita mencari data yang apakah data yang pada kita punya data CSV ada yang hilang. Ternyata tidak ada yang hilang dengan pengembaliannya 0. Kemudian sini saya ingin menganalisis waktu pengerjaan berdasarkan menu. Di sini bisa dilihat bersama-sama kalau relatif sama antara setiap menu dan waktu pengerjaannya. Berdasarkan perintah kita pertama bisa baca data, perintahnya data sama dengan PD trade CSV. Kemudian kita pakai visualisasi box plot. Kemudian X ini untuk menu yang dikuasai. Kemudian Y ini untuk lama pengerjaan per menit. Kemudian kita masukkan data di dalam parameter data. Kemudian kita plotkan title-nya itu waktu pengerjaan berdasarkan menu. Kemudian di sini untuk rotasinya 45. Mesti rotasi. Kemudian kita show-kan plottingnya. Sehingga di sini dilihat jelas bahwa menu yang dikuasai ada kurang lebih 10, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kemudian lama pengerjaannya kita bisa lihat ada garis yang naik turun ini. Artinya mengindikasikan kalau yang betul itu ST es krim
ini waktu pengerjaannya di bagian sini, dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan perintah yang ini, rata-rata waktu pengerjaan per menu. Jadi kita grupkan berdasarkan menu yang dikuasai, kemudian kita masukkan di dalam indeks selama pengerjaan. Di sini kita printkan variabel yang ini, rata-rata per menu. Hasilnya menu yang dikuasai, kemudian lama pekerjaan per menit, tipe datanya float. Kemudian di sini perintah yang ini, saya ingin mencari pekerja tercepat untuk menu, misalkan menu ayam betutu. Di sini saya punya variabel koki tercepat ayam betutu, lalu saya masukkan datanya, variabel datanya ke dalam dari menu yang dikuasai ke dalam variabel yang ini data. Jadi string ini string metodenya, kemudian kontennya itu ayam betutu. Jadi yang ingin dicari ayam betutu. Kemudian saya menggrupkan berdasarkan nama, kemudian lama pengerjaan. Lalu saya print perintah dari koki tercepat variabel yang ini. Maka hasilnya saya mendapatkan ternyata pekerja tercepat untuk ayam betutu itu adalah Maya dari namanya. Di sini saya melakukan proses untuk analisis proporsi yang paling disukai. Saya pakai variabel menu count, kemudian kita masukkan variabel data, lalu ini untuk berdasarkan menu yang dikuasai. Kemudian di sini ada uploadkan, untuk saya pakai p, untuk di sini ada variabel menu count, kemudian labelnya itu berdasarkan menu count yang ini, menu yang paling dikuasai. Maka saya uploadkan title-nya di sini proporsi yang paling disukai, kemudian ini auto ini parameternya. Kemudian perintah untuk memperlihatkan plottingnya. Di sini ternyata kita bisa lihat bersama-sama bahwa diagram lingkaran ini menu gulai kambing, kemudian nasi putih itu merupakan menu yang paling sering, yang paling dikuasai dengan persentasenya itu 11,5%. Kemudian menu sop buntut nasi itu berada di posisi kedua dengan persentase itu 10,2%, dan seterusnya. Jadi berdasarkan keseluruhan diagram ini memberikan gambaran kepada kita bahwa preferensi atau penguasaan terhadap jenis menu yang nampak pada data itu menunya masing-masing memiliki penggemarnya. Jadi memiliki nama berdasarkan pekerja itu memiliki ketertarikan dengan menu yang dikuasai berbeda-beda, sehingga dapat dianalisis bahwa data ini bisa dipergunakan untuk mengelola hasil-hasil yang diinginkan berikutnya. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Harfli. Teman-teman ada yang tanya tentang apa yang dikerjakan oleh Mas Harfli? Tanya kesulitannya atau apanya? Ada? Kalau tidak, komen untuk Mas Harfli sama kayak ternyata Mbak Dina sudah sesuai ekspektasi juga ya. Sudah bisa memberikan insight untuk pemilik restoran, jadi sudah tahu plotting-plottingannya seperti apa. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah Mas Yohan Samuel. Mas Yohan Samuel, halo, ada?
Halo Mas, ada Mas. Ya, oke. Siap presentasi? Sharing ke kita? Oh oke Mas. Ya, oke. Sebentar ya Mas ya. Siap. Oh sudah terlihat Mas? Oh tes apakah sudah terlihat share screen saya? Terlihat Mas Johan. Oh iya, terima kasih. Oh oke. Oh jadi untuk berdasarkan data yang diberi sama Mas Yus ya, itu konteksnya itu datanya itu berisikan daftar kemampuan seorang dalam memasak beberapa masakan dalam beberapa menit, itu yang lebih menjoroknya ke sana sih. Kemudian lanjut, ini untuk library-nya, import import library-nya, kemudian langsung masuk aja ke eksplorasi data sama load data. Terus di sini saya tampilkan ya cuman tampilkan head sederhana aja untuk datanya, kemudian karena untuk kolom nomor itu nggak kepakai jadi saya hapus. Kemudian saya tampilkan infonya buat kita tahu objeknya, tipe datanya maksudnya, tipe data sama ukuran datanya, ada jumlahnya berapa. Ini jadi tiga baris saja. Kemudian kemudian saya lakukan pengecekan apakah ada nilai 0 di dalam data yang ada. Kemudian kita lakukan count, ternyata didapat itu masing-masing ini Siti itu ada 91, Dewi 90 dan seterusnya. Kemudian untuk count untuk yang menu yang dikuasai hampir sama yang seperti yang di atas, yaitu seperti ini: sop buntut, nasi putih, jus jambu itu ada 115. Kemudian untuk menu yang selanjutnya itu berikut count-nya. Kemudian ini cuma untuk memastikan aja. Oke, lanjut. Ini masih sama, itu cons, tapi untuk yang lebih ke untuk kolom yang lama pengerjaan atau menitnya. Kemudian masuk ke sini. Oke, yang ini untuk hampir sama untuk count-nya, cuman ini ada patokannya itu nama sama menu yang dikuasai. Jadi untuk kita cari yang antaranya CCT itu, CCT ada menu apa aja yang dikuasai. Ternyata CCT itu menguasai ini ada 16 lah. Kemudian lanjut, kenapa saya tampilkan ini, itu karena yaitu tadi kan misal si Andi pun juga, si Andi sama si Fajar ada menu yang sama yang dikuasai. Oke, seterusnya untuk yang selanjutnya itu ini hampir sama, cuma patokannya itu ada 3 aja, nama, menu, sama lama pengerjaan. Kemudian kesimpulannya itu load data dan eksplorasi data sederhana yang dilakukan itu untuk memahami data yang ada, baik tipe, data nol, dan kesamaan, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke ini, saya gunakan label encoder aja yang cepat, tapi ini modelnya itu fake ya, nggak diganti secara permanen datanya, jadi cuman apa sih, dummy aja. Jadi ini itu fungsinya untuk mengkodekan aja biar nanti saya mempermudah waktu
penghitungan matematisnya sebagai berikut. Kemudian langsung saya cek data info untuk mengecek ini tipe datanya udah ganti ya, integer. Kemudian saya describe datanya sebagai berikut. Next, ini cuma untuk nampilin modusnya aja dari si lama pengerjaan. Kemudian untuk source value-nya sebagai berikut. Next. Ini cuma untuk nampilin bar aja untuk si lama pengerjaan jumlahnya ya. Ini cuma bentuk pie-nya aja. Kemudian ini untuk head map-nya, jadi itu bentar ya Mas ya, yang ini tak skip dulu Mas. Kemudian ini untuk plot scatter-nya aja, itu patokannya lama pengerjaan sama menu yang dikuasai sama nama. Kemudian ini untuk ini tuh lebih menjelaskan ke, jadi kan tadi udah saya kodekan ya di atas. Jadi untuk menu-menunya itu menu yang kode 0 itu sebentar. Ayam betutu es teh itu ya. Ayam betutu es teh es krim. Nah, ini saya kodekan, kemudian untuk kode nama kosong itu Andi. Dia itu ada 8 ya. Ya, sebagai berikutlah. Next. Yang ini tuh hampir sama yang kayak tadi. Yang ini tak skip dulu ya Mas ya, sorry Mas. Kemudian masuk aja ke split data lah. Kita import sklearn sama ini untuk prosesnya nanti. Kita split, ini test size-nya 20. Kemudian kita gunakan linear regression. Di sini kayaknya saya pakai 3. Oh ya 3. Linear regression, decision tree, sama SVR. Untuk RMSE-nya ini ya, untuk yang linear regression itu ada 0,0 ya 37 lah. Kemudian ini 0,40 3744. Oke, jadi ini yang paling kecil ya. Ini untuk bandingin aja. Jadi yang antara 3 ini itu yang paling bisa didapat yang rendah lah. Itu si SVR. Oke. Gitu sih Mas. Yang skip tadi maaf Mas, saya belum bisa jelasin. Makasih Mas. Oke, menarik. Tapi ini ada sesuatu yang harus. Oh ya, sebelumnya teman-teman ada pertanyaan dulu. Teman-teman ada pertanyaan dulu. Mungkin Mas Julius mau tanya, boleh? Kalau pertanyaannya banyak Pak Mas Yos, tapi nanti mungkin karena terlalu banyaknya mungkin jadi nanti kelihatannya mendingan offline dong. Oh iya. Dan derek ke guru Harvey sama guru Dina nanti. Oke. Sama Mas Yos juga pastinya sih. Siap. Oke, Mas Johan, aku mau satu pertanyaan, beberapa pertanyaan. Kenapa kok iya Mas. harus pakai apa namanya one hot encode? Terus habis itu kenapa kok itu harus di gimana Mas? Agak keras sedikit Mas. Kenapa kok waktu processing Mas siapa namanya Johan memutuskan untuk pakai one hot encode? Terus habis itu kenapa itu harus diubah menjadi angka? Nah itu alasannya ingin informasi apa yang diperoleh?
Oh ya, jadi itu sebenarnya pengerjaan saya itu juga belum sepenuhnya benar ya Mas ya. Untuk saya pakai tadi bukan OneNote Mas, saya pakai label encoder. Kalau Mhm. yang label itu cuman gimana ya? Dia tuh ganti data, cuman data yang aslinya itu jadi dia posisinya cuman gantiin apa sih? Mengkodekan datanya itu, tapi kayak beririsan di atas loh Mas, jadi nggak mempengaruhi data aslinya. Nah, tapi kalau pakai OneNote encoder nanti itu mempengaruhi data aslinya Mas. Oke, Heeh, bukan, ketika gimana kita Mas? melakukan processing itu, ini kan, Hmm. konteksnya adalah mendapatkan informasi kepada misal aku ini adalah owner-mu. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan kepadaku dengan melakukan, proses itu? Kalau kalau yang atas tadi oke, kayak, menyampaikan bahwa nasi segini, ini segini, oke. Tapi ketika ketika masuk ke dalam, apa namanya, labeling number tadi, itu aku ingin dengar dulu dari kamu apa yang ingin kamu sampaikan Mhm. kepadaku, kayak gitu. Oh, jadi Nggak gini apa-apa Mas, bisa sebelumnya oh, oke. nggak apa-apa, istilahnya nggak kurang tepat nggak apa-apa, nanti aku akan memberikan tujuan itu tuh untuk apa, dari kamu Oh, dulu. iya. Oke, sebenarnya yang saya kerjain itu salah ya Mas ya. Jadi, sebenarnya sasaran saya tuh, saya saya kodekan, kan itu, yang menu masakan itu kan ada 3 ya, 3 item kan. Mhm. Heeh, nah 3 item itu sebenarnya mau saya ubah, masing-masing itu nanti punya menitnya sendiri gitu loh Mas. Biar nanti saya bisa memprediksi, misal tadi kan ada yang sama ya, si Andi dengan si Fajar, itu masakannya sama kan. Nah, harapan saya sebenarnya, misalkan si Andi dengan masakan tadi ada, eee, betutu, es teh, es krim. Misalkan kalau, si Andi itu, betutu, mie ayam, es krim. Nah, eee, saya ingin tujuannya ingin apa ya, memprediksi, berapa sih kalau misal satu masakannya itu diganti, gitu sih Mas salah satunya. Tapi ya saya agak bingung iya. Oke. Tadi tujuannya adalah menggunakan machine learning. Coba kalau dilihat, share screen lagi, Oh iya share bentar screen Mas. lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari stop yang tadi regresimu naik 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 lagi naik naik mana Mas? lagi. Ya turun, sorry, Page. turun. Oke oke Mas. Turun lagi, turun. Lagi turun. Turun lagi. Turun lagi. Paling bawah kelihatannya Mas John. Paling bawah? Ya, ups. Ini kalau dilihat, untuk bangun kalau pengen kamu klasifikasi dan lain sebagainya, R kuadratnya tuh jelek banget nih, 0,009, minus lagi. Ini kan berarti tidak ada keterkaitan antara data yang Mbok pakai sebagai X-train dan targetmu Y-train. Kalau ya kan, ini dari semua model yang Mbok bangun, Oh gitu. iya, Berat berarti kalau mau regresi itu, datanya itu nggak ada yang boleh korelasi ya Mas ya? ya boleh, berarti kan kita harus mengenal apa jenis data yang kita tangani. Itu point of view-nya gitu. Oh, ada data-data yang bisa untuk di-encode, terus habis itu, kamu punya target, misal targetmu Y-nya itu tuh adalah anggap aja harga 15.000 misal gitu. Terus Mmm, variabelmu itu ayam, sop, sapi, terus habis itu apa namanya, es jus gitu. Itu kan ada satu variabel sendiri. Ya itu bisa kamu encode. Habis itu kamu bisa memprediksi berapa harga menu tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau kalau kita lihat dari model ini, eee, regresi yang didapat kan nggak ada yang masuk nih. Coba di-scroll lagi ke iya. bawah.
garis bawah. Yang mbok jadiin sebagai Y itu apa? Ini tuh menitnya Mas, menitnya. Jadiin Ini patokan menitnya, kan? terus habis itu yang jadi X apa? Bentar Mas. Menit. Oh iya bentar Mas, kayaknya salah punya saya Mas. Nah, kalau X-nya mbok coba jumlah apa namanya menu, misal kan itu ada deretan ke Excel, coba ke Excelnya tadi yang ke atas sendiri. Excel gambar tadi Mas. Oh ini. Nah, stop. Nah, di sini. Ini kan ada ayam betutu es teh es krim, nah, 16. Nah, mungkin ini bisa nanti mbok buat X-nya itu jenis makanannya, terus habis itu jumlah makanannya. Jadi ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 itu dia waktunya 16. Terus habis ini 3 item dia waktunya 14. Jadi itu mungkin bisa kamu buat untuk sebagai regresi. Apakah dia itu berkorelasi positif atau tidak gitu. Kalau yang apa namanya model machine learning kayak tadi yang lakukan sebelumnya itu tepat. Seperti itu. Iya Mas. Jadi korelasinya adalah jumlah item terhadap waktu. Apakah ketika semakin banyak item yang dikerjakan waktunya juga akan semakin meningkat? Kayak gitu dulu. Ya kan? Nanti Iya Mas. udah ketemu nih pasti harapannya kan adalah linear regression. Berarti ketika ada jumlah item yang banyak, itu waktunya juga akan semakin meningkat. Kayak gitu. Nah, kalau pakai machine learning, itu sesuai dengan jenis itemnya. Kayak gitu. Misal kalau ada bakso, kalau ada mie ayam, kalau ada es jeruk, dia berapa? Kalau ada mixingan dari datanya ini, dia berapa? Itu yang bisa dibuat jadi machine learning. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Oke Mas. Mas Makasih Burhan. Mas. Ya, nggak ada yang salah, cuma apa namanya perlu mengenal jenis data yang ditangani. Ada data type series, ada data klasifikasi biner, lulus tidak lulus, ada klasifikasi 4 atau 5 klasifikasi sama apa namanya linear regression dan lain sebagainya. Itu jadi menggunakan alat yang tepat pada data yang ditangani. Selanjutnya Mas Julius, silakan. Oke Mas, izin, non sewu nih keren-keren semua. Ya, sugeng dalu Bu Ana, Mas Yusia dan teman-teman semuanya. Izin share screen pemberitahuan awal saja karena saya belum begitu paham untuk Python, maka saya menggunakan tools dasar aja menggunakan Excel. Izin. Saya belum bisa share screen ya, Mas. Belum muncul? Sudah. Apakah sudah muncul? Loading Mas, sudah. Oke. Jadi sekarang sudah muncul nggih? Sampun Mas. Oke. Prinsipnya karena penugasannya adalah eksplorasi dan analisa, ujung akhir adalah pengambilan keputusan dari beberapa data yang disampaikan secara besaran. Ini saya melakukan analisanya masih menggunakan Excel. Harapan ke depan bisa menggunakan tools yang teman-teman bisa sekarang sudah kuasai. Kebetulan saya belum menguasai. Izin Mas Yusia dan Bu Hana. Di pembahasan kali ini yang pastinya adalah terkait dengan penggunaan dan ringkasan datanya. Lalu nanti saya menjelaskan juga asumsi dan proses analisanya, lalu hasil analisa data awalnya, lalu berikutnya ada terkait dengan keperluan untuk cleansing data. Kenapa cleansing data itu diperlukan nanti juga
saya akan sampaikan. Terakhir tentang hasil eksplorasi dan kesimpulannya. Mohon izin di awal. Penugasan awal adalah eksplorasi data dari file Excel yang sudah disampaikan melalui WA Group di BDA Test, sebagaimana yang disampaikan. Ringkasan datanya yang bisa kita dapatkan dari BDA Test adalah jumlah entry data ada 1000, lalu kategori data ada 3 jenis, yaitu nama, lalu menu yang dikuasai, dan lama pengerjaan. Lalu ketika kita lakukan peringkasan kembali, jumlah nama unik ada 12 nama, dan jumlah menu yang dikuasai secara unik hanya ada 10 menu. Dari data awal ini, data yang masih awalan ini, dimungkinkan inilah data dari sebuah resto yang merupakan isinya adalah menu dan waktu pengerjaan yang dikuasai oleh masing-masing juru masak, kira-kira seperti itu. Karena belum ada penjelasan. Berikutnya, ketika kita lakukan pivot dari data yang ada, waktu tercepat untuk mengerjakan sebuah penugasan atau memasak di semua menu paling cepat adalah 10 menit dan paling lama adalah 22 menit. Sebagaimana yang ditampilkan di sebelah kanan, itu mendasarkan pada juru masaknya dan mendasarkan pada menu yang dikerjakan. Ini asumsi yang saya pakai. Jadi nama adalah juru masak yang bekerja sesuai dengan kualifikasi resto. Lalu pengerjaan ini adalah waktu yang memang sudah memenuhi standar target yang ditetapkan oleh resto. Lalu yang pastinya kualitas masakan ya sudah memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan resto. Lalu perangkat, bahan masak, hal lain yang terkait dengan hal ini dianggap sama untuk masing-masing juru masak. Jadi tidak ada variabel-variabel lain yang berpengaruh pada waktu pengerjaan dan kesulitan atas pembuatan menu. Jadi analisa data yang dilakukan adalah membandingkan data yang tersedia untuk mengetahui kemampuan masing-masing juru masak dalam menyelesaikan masakan sesuai dengan menunya. Jadi akan diperoleh informasi bahwa juru masak mana yang paling efisien dalam bekerja mendasarkan dalam waktu penyelesaiannya. Nah, menuju ke data awal. Ini adalah data awal yang saya sempat kumpulkan dengan pivot, menyampaikan bahwa secara total ada 1000 data, namun apabila kita lakukan distinct terkait dengan semua data, baik nama maupun menu dan waktu yang dilakukan, ketika waktu yang dilakukan distinct akan membuat perbedaan. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan, ayam betutu, es teh dan es krim yang dilakukan oleh Andi, di data yang masih 1000 itu ada 8 data. Namun ketika di distinct dia hanya 6 data. Demikian pula yang Fajar. Fajar untuk ayam dia ada 12 data, tapi ketika kita distinct, kita lakukan penyamaan data ternyata hanya ada 7. Dan demikian pula selanjutnya, seterusnya untuk masing-masing menu dan masing-masing juru masak. Dan ketika kita jumlahkan, ternyata ada 700. Kenapa perlu ini kita lakukan? Karena analisa yang dilakukan untuk mendapatkan informasi juru masak yang paling efisien dalam bekerja, itu perlu, menurut saya perlu dipastikan tidak ada duplikasi saat entry data. Karena keinginannya adalah siapa sih juru masak yang paling efisien. Nah, dari menggunakan fitur pivot yang ada di Excel, kita bisa tahu bahwa ternyata semua juru masak menguasai semua menu, tapi dengan masing-masing waktu yang berbeda tentunya. Dan di dalam data terdapat pengulangan data dengan total data unik adalah 700 data. By Excel nanti mungkin detailnya saya bisa sampaikan. Nah, analisa data awal berikutnya, ketika kita lakukan sorting dan counting, bisa diketahui bahwa frekuensi data duplikat itu yang ada di tabel sebelah kiri, itu terdapat data duplikat di masing-masing nama dan menu yang dikuasai dengan waktu yang identik sama. Jadi Dewi menguasai ayam betutu, es teh, dan es krim dengan waktu 16 menit,
itu ada 5 data yang terinput. Demikian pula Tony, dia menguasai rendang, nasi putih, es teh manis, waktunya 22 menit, itu ada 5 data. Nah, data-data inilah yang menurut saya perlu dilakukan cleansing karena kita ingin mengetahui sebenarnya seberapa efisien masing-masing juru masak. Dari data ini secara setelah kita count ada 551 data duplikat dengan 241 data unik. Data unik itu berarti kita mengabaikan waktu, jadi hanya nama dan menu saja. Dengan demikian apabila kita hitung jumlah data uniknya, berarti kan dari 1000 data aslinya, lalu yang frekuensi totalnya adalah 541, dan yang data uniknya ada 241, maka 1000 dikurangi 300. Jadi total data unik seluruhnya adalah 700. Hal ini yang perlu dilakukan cleansing data dengan menghapus 300 data duplikat yang tadi. Next-nya, 300 data kita lakukan penghapusan, kita lakukan dengan remove duplicate di tabel DPA test secara langsung. Akhirnya kita mendapatkan tadi yang 1000 menjadi 700 data setelah kita lakukan perhitungan ulang. Next-nya, ini untuk hasil eksplorasinya. Jadi kenapa ini perlu ditampilkan untuk memastikan bahwa sampel data juru masak itu memiliki rasio yang sama. Paling tidak apabila data yang dinyatakan itu kurang, dia tidak terlalu jauh dengan data-data yang juru masak yang lain. Jadi dalam kesempatan kali ini di pie chart sebelah kanan tersaji bahwa masing-masing juru masak antara 8 sampai dengan 9%. Dengan kondisi ini saya meyakini bahwa sampel data juru masak cukup bisa untuk dijadikan perhitungan. Demikian pula dengan sampel data menu dari 700 data, kita analisa terkait dengan persentase memang bervariasi antara 9 sampai dengan 11%. Nah, saya pikir ini juga masih dalam toleransi ketika data itu memang kita perlukan. Bisa dilakukan analisa berikutnya. Next, Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya, ini yang saya lakukan adalah pengelompokan data berdasarkan nama juru masaknya. Jadi di pivot kita bisa mendapatkan angka seperti ini, kita bisa mendapatkan tabel seperti ini. Jadi Andi dia menguasai menu apa saja, Yosia menguasai menu apa saja, berapa jumlahnya, dan berapa waktu yang diperlukan, berapa waktu minimalnya, dan berapa waktu maksimalnya untuk masing-masing menu, dan berapa average-nya. Nah, di kesempatan kali ini, kenapa kok di sebelah kanan saya tambahkan dengan peringkat, dengan ranking, mengingat dengan waktu yang, dengan pengerjaan yang hampir setipe sama, kita mengharapkan, kita memastikan, kita pengen mengetahui bagaimana efisiensi atau efektivitas masing-masing juru masak dalam mengolah masakannya. Dan hal ini juga bisa kita lakukan untuk dari masing-masing menu untuk ke siapa juru masaknya. Jadi ayam betutu itu kalau dibilang paling efisien Andi. Nomor duanya berarti kalau di sini berarti Siti, karena Andi itu rata-rata pengerjaannya dari beberapa data, ada 6 data yang terkait dengan Andi untuk mengerjakan ayam betutu. Waktu paling cepat dia 11, waktu paling lamanya dia 18, tapi average-nya dia ada di 14.33. Siti ada 14,5, dan ini menghasilkan peringkat seberapa efisien masing-masing juru masak untuk masak di menu yang disiapkan. Berikutnya, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, ini yang kita bisa lakukan adalah tabel dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi dengan membandingkan antara menu yang tersaji dan siapa juru masaknya, kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang paling efisien dalam bekerja, dalam memasak tentunya. Nah, di kolom ini secara waktu kita bisa menyampaikan bahwa Rina adalah yang paling efektif secara total
dia 14,75 dibandingkan dengan juru masak yang lain. Tapi kalau terkait dengan menu, maka nasi liwet, ayam goreng, dan es timun serut adalah menu yang dapat disajikan dengan waktu yang paling sedikit, paling cepat dilakukan dengan 14,93 menit masing-masing. Nah, ini mestinya kita bisa lakukan dengan membuat hal yang sama dengan menggunakan peringkat. Next-nya adalah bagaimana kita membuat ranking atas juru masak. Tadi dari data sebelumnya kita mengetahui bahwa waktu yang paling efisien adalah Rina. Namun tapi ini juga bisa kita lakukan dengan peringkat-peringkat yang sudah kita siapkan tadi terkait dengan juru masak dan menunya. Kalau ini terkait dengan juru masaknya, kita bisa sampaikan bahwa Andi itu adalah nomor 1 untuk ayam betutu. Kalau Budi itu nomor 1 di bakso. Demikian pula Budi juga nomor 1 di gulai kambing, nomor 1 di ikan bakar dan sayur asam adalah Lia, yang paling cepat di kerang balado itu adalah Dewi, nasi goreng itu paling cepat adalah Tony. Demikian semua selanjutnya tersaji di tabel kali ini. Jadi ketika kita lakukan counting atas semuanya, berarti sudah ada 12 clear sama, kita lakukan average penilaiannya dan kita lakukan pemeringkatan, kita bisa pahami bahwa Rina adalah yang paling efisien dalam bekerja untuk apabila semua menu itu memang mau disajikan. Demikian pula kita juga lakukan untuk ranking atas menu yang dikuasai. Betul tadi secara waktu, dan ini pun juga relevan ketika kita memang ajukan berdasarkan peringkatnya. Dari nasi liwet, ayam goreng itu ternyata ada 1, 2, 3. Ada 3 juru masak, yaitu Dewi, Fajar, dan Yosia, yang mereka memiliki waktu paling efisien untuk mengerjakannya. Jadi secara overall perangkingan di menu yang paling efisien untuk bisa cepat disajikan adalah nasi liwet, ayam goreng, dan es timun serut. Ini mengindikasikan dengan data yang kita sampaikan ini, kita bisa menyampaikan pada manajemen resto bahwa apabila Bapak Ibu ingin menunjuk salah 10 dari semua juru masak, karena ini kan ada 10 juru masak, ada 12 juru masak, Andi, Budi, Dewi, Fajar, Lia, Maya, Rahma, Rina, Siti, Tony, Wawan, dan Yosia. Siapa sebenarnya yang paling bisa ditunjuk dengan data yang ada, berarti kita bisa tunjuk Rina. Demikian pula apabila kita juga bisa memberikan masukan kepada owner resto bahwa di menu yang paling bisa cepat disajikan adalah nasi liwet, ayam goreng, dan es timun serut. Mungkin demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dari data di tes BDA tadi yang sudah disampaikan, sekilas eksplorasi, analisa, dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Matur nuwun, mohon arahan apabila ada pendapat dan perlu perbaikan di beberapa tempat. Matur nuwun. Demikian, Mas. Oke, terima kasih, Mas Julius. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke. Ada? Kalau enggak ada, keren banget ya Mas Julius, itu sebenarnya sudah sangat menjawab tujuan. Yang perlu diperbaiki adalah alatnya aja sebenarnya. Tujuannya itu sangat komplit. Siap, Mas. Pendapat, Mas. Istilahnya kalau dalam perjalanan itu tuh targetnya udah on target. Kebutuhan yang kalau ini saya berlaku sebagai owner, apa yang dipresentasikan itu sangat menjawab apa yang saya butuhkan. Nah, saat ini adalah melatih memodernisasi, karena kalau pakai Excel ini kan baru tak kasih data 10.000 ya. Misal 1.000. ada 1.000, misal ada data periode dari
1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang jumlahnya sampai 7 juta data. Nah, itu mungkin pakai Excel terbatas. Karena dia kan ketika pakai pivot pasti load-nya juga akan lebih tinggi kan. Nah, itu makanya kita belajar Python itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Untuk tujuan lebih mulianya lagi, istilahnya lebih tingginya lagi ya, untuk memberikan insight pada pemilik resto, informasi-informasi apa yang nggak didapatkan dari file yang kita miliki tersebut, yang telah disampaikan oleh Mas Julius tadi. Sangat bagus untuk insight yang diberikan kepada kami, pemilik restonya. Jadi bisa tahu dari perankingan, dari siapa yang tercepat, siapa orang-orangnya. Nah, itu sangat menjawab sekali. Dan teman-teman juga yang seperti dalam menjelaskannya itu kurang, itu perlu dilatih karena ketika di dunia industri itu public speaking juga perlu. Public speaking-nya Mas Julius itu sudah bagus, sudah sangat baik. Jadi antara pekerja sama pemilik itu tersampaikan dengan cepat, efektif, dan poin-poinnya apa. Baik, karena sudah semua, ini akan saya bahas untuk atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman ke Mas Julius. Nggak ada, ini akan saya bahas. Nggak tahu Excel, Mas. Teman-teman malah tahunya Python kali, Mas. Tapi tujuannya yang diharapkan adalah seperti tempatnya Mas Julius. Ya, tujuannya seperti itu, tinggal Mas Julius itu eksplorasi aja. Aku pengen seperti ini untuk dataku, code-nya seperti apa. Nanti di translate aja lah. Yang penting sekarang ada banyak AI yang bisa membantu kita. Yang penting kita punya motivasinya kemana, itu yang sebenarnya lebih penting daripada kita hanya coding tapi kita nggak tahu ini motivasinya tuh mau kemana, gitu. Karena novelty dari setiap riset itu tuh adalah hal yang kita arah baru yang ingin kita capai, gitu. Misal nanti buat otomatisasi untuk hal ini, nah ini kan berarti arahnya ke decision making atau pembuatan keputusan. Nanti ketika mau kenaikan gaji, siapa nih ya orang-orang yang harus aku naikin. Hal seperti inilah yang dipertimbangkan dalam manajemen. Seperti itu, bukan Mas Julius? Tujuannya. Ya, Mas, betul. Ya, betul. Itu kenapa kita memang dari data awal yang disampaikan Mas Yosia, saya pikir seperti tadi yang disampaikan sama Johan, kelihatannya memang data ini berdiri masing-masing dan tanpa korelasi, saya pikir. Jadi nggak ada hubungan antara ketika si Andi sama si Budi ngerjain itu terus saling berhubungan, nah itu kan yang kita jadikan asumsi. Harapannya ketika tadi yang disampaikan Mas Yosia, betul tujuannya kita memberikan ke manajemen sebenarnya siapa saja dan berapa sih peringkat di masing-masing juru masak itu dalam mengerjakan setiap menu yang mereka kuasai. Betul, Mas? Terus Oke. Seperti itu ya teman-teman, jadi harus paham data apa yang kulakukan. Jadi ini sebenarnya saya membuat tugas ini itu nggak ada sangkut pautnya antara kuliah saya sebelumnya, karena kuliah saya sebelumnya itu untuk klasifikasi, overfitting kayak gitu. Mungkin itu nanti yang akan menjadi ilmu tambahan buat Mas Julius dan teman-teman. Ini klasifikasi, ini overfitting, datanya seperti ini. Nanti kita akan banyak latihan jenis-jenis data biar nanti kayak Python itu adalah pisaunya, data itu adalah daging, bawang, pisang, dan semangka. Masa kita mau iris semangka pakai pemotong daging kan kurang tepat. Nah, itu analoginya seperti itu. Oke, untuk sesi saat ini nanti sampai jam 7:30 atau jam 8 tak bahas dulu secara Python-nya. Aku akan jalan pelan-pelan biar Mas Julius juga bisa nge-record dan nanti dipraktekin di kode editornya, dan teman-teman juga bisa codingan ini tuh fungsinya untuk apa, kenapa aku harus mengeluarkan hasil data ini, kayak gitu.
Oke, saya mulai. Saya screenshot dulu. Oh ya, jangan lupa absen teman-teman. Sebentar. Oke, saya entire aja berarti. Mas, enggak, Gimana? tadi mau ngomong belum share screen. Oh iya. Bentar dulu. Jelasnya satu-satu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Langkah pertama kita memiliki data yang tak share adalah PDA test SLS. Tadi teman-teman harus mengkonversinya ke CSV. Bisa juga langsung, nggak usah dikonversi ke CSV untuk meload datanya. Kita kalau lihat dari secara Excel kayak gini, ini data atasan kan pasti lihat ini data apa ini, Andi segini, ini segini. Tantangannya untuk sains data adalah membuat ini kan teman-teman apa namanya BDA ini kan tarafnya lagi BDA ya. BDA adalah menganalisis data ini. Nah, tantangannya teman-teman sains data adalah bagaimana membuat data ini itu terrecord. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi nanti pas Mas Julius, Mas Johan, terus habis Mas Harfli, itu bagaimana membuat data itu, terus bagaimana ngolah data itu, terus habis itu bagaimana output yang dihasilkan. Itu bisa dipikirkan sejak sekarang. Nah, ini data yang tak share ke teman-teman. Selanjutnya kalau di Python, langkah pertama yang dipanggil itu adalah library. Aku pakai Jupyter. Langkah pertama yang dipanggil itu adalah library. Ada pandas, dia untuk membuat data Excel kita itu jadi data frame. Selanjutnya matplotlib, ini fungsinya untuk visualisasi grafik. Selanjutnya ada seaborn. Ini matplotlib ada dua, ini di delete aja, satu aja. Terus habis itu ada word code, ini fungsinya untuk analisis data teks. Jadi dari Excel kan itu ini masih sedikit teksnya, nanti belum tak variasi, kayak A-nya tak besarin, B-nya tak kecilin, terus habis itu L-nya tak gedein misalnya gitu. Itu kalau pakai Excel mungkin akan lebih lama untuk preprocessingnya dan untuk menyamakan jenis ketikannya. Nah, kalau pakai Python itu bisa lebih gampang. Selanjutnya ini ada matplotlib lagi, itu di delete aja. Word code-nya delete aja. Terus di running dulu. Kalau dia ada error, berarti ada library yang belum diinstal. Seperti itu. Nah, kalau belum diinstal bisa, misal aku ada tadi waktu ngerunning itu seaborn-nya belum aktif, ya udah pip install seaborn, terus habis itu ketika membuka pakai Excel juga error, ternyata dia butuh open
PyXL, Excel, nah ini di pip install aja. Sampai dia itu nggak ada error ketika di running. Oh ini udah load, berarti dia udah nggak ada error. Langkah selanjutnya adalah kita memanggil dataset yang kita miliki. Code-nya ini, kita kasih variabel dulu dengan nama data koki. Ini sembarang, mau data baru, data Yosia, atau data apa ini di depan ini sembarang. Istilahnya dia itu untuk menamai data koki, panggil PD read Excel, PDA test, SLS. Nah, ini artinya memanggil data ini. Nah, kalau datanya ini enggak di dalam satu folder, kalau teman-teman masih ingat, itu pakainya sini. Jadi misal enggak di satu folder, misal di folder lain, itu dilihat dulu copy aspect ini. Kayak gitu. Karena dia satu folder, langsung aja kayak gini. Terus kita akan melakukan display untuk data yang dipanggil, ngecek aja apakah datanya bisa digunakan apa enggak. Nah, ini udah muncul. Dia muncul atasnya aja. Ini sebenarnya banyak, tapi dimunculin atasnya aja. Kalau mau dimunculin semua, nanti malah nggak muat lembar kerjanya kita. Selanjutnya, kita akan lihat dulu struktur data dari file yang kita punya. Jadi inisialin data koki itu dari sini. Terus tambahannya adalah .info. Nah, ini kan muncul dia ada 1000 data dengan 4 kolom. Kolomnya apa aja? Nomor, nama, menu yang dikuasai, dan lama pengerjaan. Selanjutnya, jadi kita akan melihat deskripsi dari datanya. Tinggal diganti belakangnya yang awalnya info jadi describe. Sama yang dihasilkan. .info atau .describe itu sama yang muncul. Selanjutnya kita akan lihat jenis datanya. Data koki D type untuk code-nya. Nah, kalau dilihat dari sini berarti yang bentuk int64 itu adalah data yang berbentuk angka, number. Objek itu adalah data yang berbentuk string. Ini teks. Kalau kita lihat number, teks, dan number. Kita tahu ini jenis datanya apa. Selanjutnya di sini kita akan ngambil variabel menu yang dikuasai. Kalau kita lihat datanya di sini itu ada yang betutu, ada spasinya. Terus habis itu st itu ada spasinya lah. Kalau dalam proses itu biasanya spasi dihilangin biar dia enggak ganggu running. Ini dalam step pre-processing data. Jadi sebelum data itu diproses lebih lanjut. Ini dihilangin spasinya. Code-nya ini. Jadi kita kasih variabel baru, menu data sama dengan data koki, berarti data koki kita ambil variabel di atas. Terus select yang kolom menu yang dikuasai, ganti spasi dengan tanpa spasi. Kayak gitu. Selanjutnya kita ambil semua data, dimasukkan ke dalam sublist menu. Dan dilihat berapa frekuensi
masing-masing dari jenis menu yang dikuasai. Nah, langsung cepat muncul dia. Jadi di sini dari banyaknya data, dari satu data muncul informasi bahwa nasi putih di request banyak 310, es teh 199, telur dadar 192, jus jambu 155, sop buntut 155, dan seterusnya. Kemudian kita akan melakukan visualisasi dari ini. Kalau di Excel ya dibuat histogramnya. Nah, ini muncul visualisasi histogram, kita kan lebih gampang melihat sesuatu itu pakai histogram ya. Ini kelihatan histogramnya, apa yang lebih tinggi di request selama periode penelitian. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru dengan ini kan udah dibersihkan spasinya. Jadi bersihkan spasinya, kita akan buat satu kolom baru yang nge-replace data sebelumnya jadi satu kolom yang dia udah disesuaikan. Di sini menu ini sebagai istilahnya nilai benar. Kemudian dia akan membenarkan setiap teks yang ditemukan. Misal nasi goreng dia akan diganti kayak gini, telur dadar dia akan diganti kayak gini, es jeruk akan diganti kayak gini. Ini tujuannya ketika datanya semrawut. Semrawut itu maksudnya apa? Ketika ada data typo dan lain sebagainya. Ini prinsipnya pakai seperti ini. Ada yang namanya algoritma rough overlap. Rough overlap itu adalah mencari kesamaan input yang sebenarnya dia itu maknanya sama, tapi dituliskan sama admin itu berbeda. Karena ini adalah data yang saya kasih, data fake, datanya bagus. Kalau data yang di inputan SAP atau inputan sistem penerimaan sampel dari teman-teman atau inputan dari admin yang memerlukan pihak lain untuk melakukan input secara manual atau Google Form, otomatis kan es jeruk ada E-nya yang besar, kadang-kadang SJRK, ayam AYM BTT misalnya itu perlu dikonversi menjadi sesuatu satuan yang sama untuk bisa dapat diproses. Nah, ini simpelnya itu adalah ini tulisannya harusnya yang benar itu inputnya nasi goreng tanpa spasi lah. Kalau data dari customer nulis nasi gorengnya di spasi ya, ini dibenarkannya sistemnya kayak gini. Jadi dia dibenarkan supaya data-data yang kita proses nanti dia itu lebih bersih. Seperti itu. Kemudian di sini adalah nambah kolomnya. Nambah kolom menu 2 dengan mengambil data menu yang dikuasai kemudian diganti sesuai dengan indeks yang kita buat. Seperti itu. Nah, makanya di sini akan muncul kolom baru. Nama menu yang dikuasai, nama pengerjaan, kemudian menu 2. Ini konversi dari ini. Nah, ini kalau misal teman-teman itu ada yang salah input, terus habis itu spellingnya nggak pas, nggak mungkin kan teman-teman ngedit di Excel satu-satu, ini tuh harusnya N-nya gede, N-nya segini, biar bener lah. Itu nanti ada yang namanya pre-processing. Teks pakainya adalah, kalau diketik adalah, nanti bisa teman-teman cari-cari,
Maaf. Bentar. Saya gimana ya? Ini tulisannya kayak gini, rough operation algorithm. Dia bisa memperbaiki berdasarkan persen kemiripan yang kita tentukan. Di sini nggak diajarkan untuk tahap ini. Selanjutnya kita akan ini kan kita nggak tahu nama tuh siapa aja, terus habis itu dia berapa data unik atau berapa koki yang kita miliki. Nah, kita akan hitung, kemudian ini code-nya adalah seperti ini, kita namai variabelnya unique names, ambil data koki di bagian nama, kemudian petik 2 nama, ini menunjukkan kolomnya dia. Selanjutnya dot unique, kemudian buat variabel namanya ini melakukan inisial kepada setiap namanya. Jadi kita nggak pakai nama asli, kita pakai nama inisial. Setiap data nama diberi kode K yang semakin bertambah. Misal kalau Andi sudah K1, berarti nanti ketemu Andi lagi tetap K1. Tapi ketika ketemu Lia, di datanya dia akan menjadi K2. Selanjutnya begitu juga dengan Tony, Andi, dan Yosia. Kemudian proses ini ditambahkan ke dalam kolom baru dengan nama inisial. Jadi dimasukkan ke data koki dengan nama inisial, ambil data koki yang nama, kemudian dimapkan dengan ini, tadi variabel yang kerja untuk melakukan penginisialan namanya. Berarti ini di map name to initial with format. Kalau di sini diganti inisialkan format, di sini juga harus diganti inisialkan format. Gitu. Terus kita tampilkan hasil prosesannya kita. Nah, kita akan dapat nama baru. Di sini inisial K1, 2, 3, 1, 4. Nah, ini berarti kan dia kita cocokkan Andi akan dikasih label K01, Tony dikasih K03, Lia K02 dan seterusnya. Kemudian tahap selanjutnya seperti yang dibuat sama Mas Julius tadi di Excel, dia akan ada tabel X dan Y. Nah, itu kalau di matematika itu namanya asosiasi metrik. Ada asosiasi metrik. Yang diambil adalah data koki dengan menulis, dan selanjutnya menu 2-nya itu digunakan splitting X dan Y-nya. Akan dibentuk asosiasi metrik. Kemudian indeksnya itu di sumbu X-nya itu adalah inisial nama, dan di sumbu vertikalnya inisial nama, di sumbu horizontalnya itu adalah menulis. Menulis sendiri itu adalah data koki menu 2, berarti yang diambil ini. Menulis sama dengan data kaki menu 2, dia di splitting, kemudian splitting itu maksudnya dipecah untuk data uniknya, jadi
sudah jadinya enggak kesatuan ayam betutu, es teh dan es krim. Jadi nanti strukturnya ayam betutu, di bawah es teh, es krim dan selanjutnya. Jadi yang muncul di vertikal dan horizontalnya itu adalah data yang unik. Jadi di vertikalnya itu personel, nama yang diinisialkan, kemudian yang horizontalnya itu adalah menu-menu unik yang ada dalam data. Untuk menginput data itu ke dalam frame yang kita buat, frame-nya itu kan bentuknya kotak. Nah, apakah untuk presentasi itu ada? Tak tunjukin dulu. PPT. Nah, ini metrik asosiasi. Nah, untuk ngisi dia di sini, tuh code-nya ini. For index row in data cookie in row, inisial row-nya itu inisial, menulis row-nya menulis inisial itu tadi. Ini data inisial. Kemudian ini untuk menunjukkan label X dan Y-nya. Pakai asosiasi metrik, ketika dalam data itu dicari satu-satu, ketika plotting antara menu sama inisialnya itu ada, dia akan nambah 1, seperti itu. Kodenya ini. Selanjutnya menampilkan metrik asosiasinya. Nah, ini metrik asosiasi. Ini sebenarnya mirip yang ditampilkan sama Mas Julius tadi secara Excel. Di sini tuh ada nama personel. Di sini tuh ada jenis makanan. Nah, berarti ketika kita lihat nama personel K01, itu dia mengerjakan pekerjaan ayam betutu selama periode penelitian itu 8, kemudian K02 12, dan seterusnya. Oke. Ini kalau dia mau dijadikan data frame biar penampilannya lebih enak. Display in data frame. Nah, ini penampilannya lebih enak untuk dibaca. Tambahannya ini. Dia ngambil variabel association underscore df. Association underscore df itu ini. Ini data metrik asosiasi metrik fill NA as type. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat asosiasi metriknya ini dalam bentuk visual yang lebih bagus. Pakai tabel heatmap. Nah, tabel merah itu menunjukkan apa namanya? Ini kan ada skala. Semakin memerah dia akan menunjukkan semakin banyak. Semakin membiru dia akan menunjukkan semakin sedikit. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa lihat mappingnya dia. Mana sih menu yang paling banyak secara cepat? Ternyata nasi putih. Yang nyediain nasi putih paling banyak siapa sih? Oh, ternyata A03. Kemudian siapa sih yang paling sedikit dalam pengerjaan? Oh, nih ternyata Timun Serut. Yang kerjain siapa sih ini? Atau kita bisa sistemnya Mas Julius tadi mau lihat sop buntut itu siapa yang paling banyak ngerjain, langsung lihat ke secara horizontal. Oh, ini ada 12, siapa yang ngerjain? Oh, K09.
Kayak gitu. Selanjutnya di sini akan dibentuk juga metrik asosiasi, tapi yang dilihat adalah rata-rata pengerjaan. Tadi kalau di sini itu adalah jumlah pengerjaan yang dikuasai, ini kita pakai kolom waktu pengerjaan. Nah, ini bentuk asosiasi metrik juga, ini code-nya kayak gini. Terus habis itu for index row in data cookie interrow, di sini tetap inisial menulis, terus habis itu ada lama pengerjaan dalam menit yang diambil untuk memasukkan data dalam matriks asosiasi yang kita inisialkan. Selanjutnya kita akan hitung rata-rata lama pengerjaan. Nah, for initial in association metric average matrix. Nah, ini rumusnya di sini. Jumlah rata-rata inisial dibagi banyaknya data. Jadi misal jus mangga dia ada waktu 10 menit waktu pengujian pertama, kemudian pas ada ke sampel kedua, order kedua itu 15 menit, kemudian order ketiga ternyata 13 menit. Lah, waktu yang masuk di sini itu adalah waktu rata-rata jumlah waktu yang dia punya dibagi banyaknya data. Gitu. Nah, rumus ini tuh menyatakan average dari waktu yang dikerjakan untuk setiap menu yang dieksekusi. Nah, code ini untuk membentuk dan membentuk kerangka dari matriks asosiasinya. Jadi awalnya dia ini kotaan kayak gini kosong, nah dia akan diisi secara berkelanjutan. Seperti itu. Nah, terus fungsi ini untuk memanggil histogram tabelnya. Kita akan plot tabelnya itu. Kita lihat heatmap-nya dia, mana yang signifikan dalam pengerjaan yang telah dirata-rata dalam menit. Ini sama yang kayak dikerjakan teman-teman tadi. Di sini jenis makanan, kemudian di sini adalah jenis pekerjaan, pekerja kita. Kita punya 12 pekerja dan makanan unik sebanyak ini. Ini secara file ribetnya, ini file enak dibacanya. Ini koma-koma. Koma-komanya ini pembelatan ke depan. Seperti yang dijelaskan Mas Julius tadi dalam menginterpretasikan data, ini juga kita bisa lihat mana yang dia itu paling lama dalam mengerjakan dan mana yang paling cepat. Contoh di KI 01 dia bisa ngerjain paling cepat itu apa? Nasi goreng. K02 dia paling lama ngerjain apa? Rendang. Rendang yang paling cepat ngerjain siapa? Ke kanan 14 ini. K12. Seperti itu. Ini kalau misal data kita itu, personal kita itu 12, bisa secara visual kayak gini. Bayangkan kalau data kita itu, karyawan kita tuh 100 atau bahkan berkelipatannya, tentu analisa ini tidak efektif untuk melihat hal seperti itu. Selanjutnya
Nah, ada hal tambahan ketika kita pengen lihat yang tercepat itu siapa dengan Python ini, dengan apa namanya, pengasaan dengan Python ini. Contoh kita itu mau ini kalau mau buat dia jadi bukan code, ini bisa diganti markdown. Kita mau melihat ketika nge-search, bisa nge-search ya, menu apa yang paling tercepat dalam pengerjaan, rekomendasi apa yang muncul ketika kita input makanan. Kalau ini kan tadi kalau kita lihat data ini, aku pengen ada inputan ikan bakar, siapa yang paling cepat ya, dilihat satu-satu pakai mata, itu kayaknya ribet, belum efektif. Nah, bisa menggunakan code seperti ini. Def get fast initial menu choice df, ini data frame-nya. If menu choice in df index sort initial df log menu choice short value, terus initial short initial lebih dari 0. Nah, code ini itu untuk mengambil 5 tercepat yang lebih dari 0. Maksudnya adalah kalau ini tuh datanya positif semua, terkadang ada data-data yang dia itu tidak positif, yang berarti dia itu tidak pernah mengerjakan menu ini. Gitu. Gak mungkin kalau dalam Python kita inisialkan sebagai 0, kita inisialkan sebagai negatif biasanya. Kalau ini kan data yang kita peroleh semua menguasai. Kadang ada data, termasuk data saya di perusahaan itu ada yang dia ngerjain sate ayam banyak, tapi dia nggak pernah buat sop buntut. Itu kita inisialkan dengan -1. Sama dengan ini juga. Di jumlah, nah, sebentar. Inisial -1. -1. 1. Nah, ini. Code-nya ini -1. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini menu choice-nya bisa diisi apapun. Saya ngisi ketika yang dipilih adalah kerang balado. Nah, dia akan memberikan rekomendasi siapa sih paling yang cepat. Oh, KN09, K04, K05, K03, dan K01 dengan kecepatan yang ditunjukkan sebagai berikut. Ini bisa diganti, misal nasi. Oh, ternyata nasi tidak ditemukan dalam data. Kenapa tidak ditemukan dalam data? Kita coba lihat. Nasi. Oh, nggak ada nasi, adanya nasi putih. Nah, ini tuh fungsinya dalam ketika kita membuat aplikasi nanti. Oh, ketika nasi putih dia ada. Kanal 7 tercepat, kanal 5, kanal 6, K10, K12. Fungsi ini tuh adalah mengambil yang lebih dari 0, berarti itu dia tidak akan merekomendasikan yang -1. Kalau kita hitung secara matematik, antara 13 sama -1 kan banyak kan -1 kan.
Itu untuk pembedanya itu kayak gitu. -1 malah ditugasi dia nggak pernah ngerjain. Nah, ini fungsi dari code-nya ini. Bisa diperhatikan kalau untuk diketik ulang, atau dipelajari, atau di screenshot, terus habis itu masukin ke ChatGPT, juga lebih simpel. Sekarang untuk melakukan coding itu enak, jadi pasti bisa, yang penting tujuannya itu tadi. Selanjutnya, saya akan melihat spesifik pada salah satu jenis makanan. Bagaimana grafiknya dan bagaimana personal itu mengerjakan. Nah, kita isikan menu choice-nya itu misal kerang balado atau nasi putih, bolehlah nasi putih. Kemudian mendapatkan 5 inisial tercepat, flash inisial, get inisial ini. Kemudian menampilkan grafik diagram batang. Kita running. Nah, dia semakin pekat itu berarti dia akan semakin lebih cepat, semakin pudar itu dia akan semakin dalam pengerjaannya semakin lama. Ini untuk visualisasi saja sebenarnya. Nanti kalau buat aplikasi ketika sekali load, nanti ini bisa muncul sekalian, itu kan keren. Selanjutnya, karena di atas tadi dipakainya inisial, kita balikin inisialnya itu sebenarnya apa. Ini untuk indeksnya aja sih. K07 itu siapa? K07 ternyata Budi, K05 itu ternyata Siti, K06 itu ternyata Fajar, dan seterusnya. Nah, ini untuk analisis sebagai di belakang manajemen untuk perbelanjaan dan lain sebagainya. Ini kan di atas itu untuk analisis personel, kita bisa lihat analisis personel, berapa cepatnya, berapa ininya. Ini untuk di bagian manajemen. Nah, kita bisa lihat frekuensinya di sini, bisa dalam menentukan frekuensi menu yang paling banyak dipilih. Kita bisa menentukan dalam belanja kira-kira bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, yang penting-penting, yang perlu diperhatikan. Ini visualisasi 10 menu terlaris top 10 lah. Berarti aku butuh sop buntut, belanja sop buntut ini jangan sampai habis, jus jambu jangan sampai habis, gulai kambing bahan-bahannya jangan sampai habis, jus mangga jangan sampai habis, dan es krim. Ini tuh untuk memperbesar keuntungan juga. Bayangkan kalau ternyata dia itu grafiknya tinggi, tapi bahan yang kita sediakan itu ternyata limit. Antisipasinya seperti itu. Kemudian ini ada identifikasi market basket untuk promo. Kasih market basket untuk promo. Maksudnya di sini apa? Di sini saya menganalisa 10 top tertinggi pasangan menu yang selalu berdampingan. Nah, menu selalu berdampingan itu fungsinya itu untuk apa? Kita buat paket makanan dalam, misal beli nasi goreng plus es teh 20.000 paket hemat. Nah, fungsinya di situ. Code-nya ini intertools combination menu pair for menulis in data cookie, menulis diambil kolom menu menulis. Kemudian jika panjangnya menulis lebih dari 1, dipairkan, dikombinasikan jadi 2.
kemudian dihitung, ini menghitung frekuensi kemunculan setiap pasangan menu, kemudian mendapatkan 10 menu yang paling sering muncul secara bersama, tampilkan. Nah, nasi putih selalu dipesan bersama dengan jus jambu, sop buntut itu selalu sama jus jambu, ini nasi putih selalu sama sop buntut. Nah, pasangan-pasangan ini adalah yang bisa membuat keputusan kita itu dalam menentukan promo. Kemudian kalau dua mungkin belum ini ya, belum kebentuk satu paket makanan ya, masa ayam putih sama nasi putih sama jus jambu promo gitu kan agak aneh. Ini akan ditingkatkan jadi 3 menulis yang selalu dipesan secara bersama. Jadi dalam data 3 deretan menu yang pesan barengan itu apa aja kayak gitu. Nah, ini kelihatan pesannya nasi putih, sop buntut dan jus jambu. Ini udah konfigurasi makanan dan minuman. Jadi ini tuh jangan sampai habis di stok. Nah, ini frekuensi 115. Gulai kambing, jus mangga, nasi putih selalu dibeli. Dan nanti akan lihat yang paling sedikit menu bersamaan itu apa, itu yang dijadikan promo. Membuat keputusannya kayak gitu. Oke. Selanjutnya melakukan teks analisis. Ini trial dulu. Teks analisis. Misal idenya adalah ini tak buat jadi satu kalimat paragraf panjang, kemudian akan dilakukan analisa teks data, analisa data teks, seperti yang dilakukan sama Harvey tadi ya, kalau nggak salah dia melakukan analisa data word text. Ini akan dijadikan satu paragraf. Ini aku trial dulu pakai data sembarang. Apakah dia bisa kerja? Oh, dia bisa kerja. Ternyata yang terbanyak muncul dari teks ini itu adalah es, kemudian ayam, kemudian teh. Kita akan pakai data aslinya kita. Pakai dataset. Nah, di sini teksnya kan ini. Teksnya kan ini. Ini sebenarnya nggak perlu dipakai importnya ini karena sudah dipanggil dari di atas. Teksnya kan ini lah. Gimana cara ganti teks ini itu pakai datanya kita. Teksnya itu kita panggil data cookie menu 2. Fungsinya sama di sini, word cloud, code-nya sama, generate text, generate text, kemudian ditampilkan word cloud-nya. Nah, ini adalah hasil dari analisa data teks yang kita miliki. Bisa kelihatan menu yang besar-besar ini adalah menu yang sangat sering untuk dipesan, di request. Kemudian kita bisa hapus atau masa nasi putih yang tak sebagai fokus, karena nasi putih kan hal umum. Misalnya aku mau cari yang kecuali nasi putih. Nah, ini teksnya di replace nasi putih dengan kosongan, artinya dia di delete. Kemudian kita lihat teksnya seperti apa. Oh, ini adalah menu-menu yang muncul dalam periode ini. Bagaimana ketika periodenya itu berjalan, itu tantangan teman-teman supaya analisis ini bisa berjalan secara real time. Data Excel yang kita pakai itu bisa pakai dataset MySQL. Clue-nya di situ.
Udah selesai, pas sekali jam 8 dan baterai juga habis. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, cukup dan berlibur. Kalau ada ya jawab dulu. Itu Mas, Nanti, kalau itu kenapa perlu digantos inisial ya? Yang nama-nama itu apa enggak langsung inisial namanya saja? fungsinya untuk Gitu. biasanya kalau data-data perusahaan, nanti masnya mau buat paper itu jangan kasih nama asli, karena itu kan nyangkut nama personal, itu pakainya inisial untuk amanin data. Jadi dalam melakukan analisis dan publikasi itu juga harus memperhatikan etika. Jadi ada data-data yang istilahnya kita kan jual teknik ya, bukan jual data. Gitu. Seperti itu. Itu fungsi kenapa harus di inisial. Lalu yang kedua Mas, untuk replacement index tadi itu, indexing tadi itu, berarti harus tahu data yang kira-kira ada di dalam susunan tabel dulu ya, yang salah-salah yang mana gitu ya Mas? Iya, itu untuk pre-processingnya. Bener yang dilakukan sama teman-teman tadi, kayak lihat apakah ada data yang nol, apakah ada data yang enggak sesuai, itu pre-processing di situ. Terus habis itu kalau untuk replacement yang ini, kita kan kayak nasi, kita lihat nih jenis datanya. Masa iya yang mau tak perhatikan untuk order harian atau periodean nasi putih? Nasi putih kan jelas kan, kita harus sedia kan gitu. Itu tergantung pada arah mana yang kita tuju. Misal es teh nih, es teh kan stok udah banyak nih. Ngapain masih ada es teh lagi ya? Gitu ya. Misal contoh kayak gitu, es teh udah banyak nih. Ngapain ada es teh lagi? Hapus saja es tehnya. Atau nanti izin Mas Yos, maksud saya yang tadi yang mengantisipasi adanya typo pada saat entry data kayak S0, SJRK atau apa, SJK. Oh itu pakai teknik namanya rough overset. Namanya yang rough overset algoritma tadi ya. Contoh datanya. Siap. Oke. Apakah masih ada atau tidak ya? Dulu kalau kita harus membuka. Oke Mas, nanti di offline kan saja. Nanti tak tunjukin secara langsung. Sama satu lagi Mas, kenapa terkait dengan splitting data teks tadi itu kan sebenarnya jumlah waktu pengerjaan itu kan untuk tiga menu. Kenapa dilakukan splitting sehingga bukankah itu akan menghilangkan apa ya? Kan ini 15 menit itu untuk 3 menu. Nah, tadi kan Mas Yos malah dipisah satu-satu. Apakah itu memang diartikan sebagai 3 menu itu masing-masing adalah 10 menitan, 15 menitan itu? Oh, gini. Jadi pengisian matriks itu, splitting itu fungsinya untuk membuat indeks unik aja. Terus ketika dia masuk ke dalam matriks asosiasinya, dia adalah satuan data ini, satuan data. Misal aku lihat ini, misal ini, ayam betutu es krim, es teh dan es krim lah. Ketika udah dalam matriks asosiasi, dia kan terdeteksi ada ayam betutu. Berarti menitnya ini masuk ke dalam 16 menitnya. Satu. Terus habis itu data kedua ada ayam betutunya lagi. Waktu pengerjaannya 14 ini akan masuk ke dalam metrik asosiasinya. Kemudian ketika ada ayam betutu yang dikerjakan oleh sama Andi dan Andi di sini, misalnya di sini Andi, ini bukan Lia, berarti dia akan dirata-rata. Gitu. Oke. Jadi nanti kalau kita bisa per masing-masing ininya, per masing-masing jenis menunya. Baik. Gitu. Berarti dimungkinkan saja kalau seandainya kita bisa lakukan analisa data lebih dalam itu berarti
misalnya dengan adanya ayam betutu berarti waktunya jadi lebih lama gitu, berarti bisa nggih? Jadi ada korelasinya Bisa. saat itu. Bisa, ini kan data yang di sini udah data apa namanya, per masing-masing jenis makanan. Nah, nanti analisa lebih dalam kita masukin, otomatis input dari admin itu nggak mungkin kan sayur asem, rendang gitu udah nggak mungkin. Es teh, rendang, nasi putih apa gitu. Ya. Dia nanti akan mengakumulasi waktunya ini, misal ini udah masuk ke tarafnya data science yang ingin untuk mungkin publikasi atau apa itu masuk ke sana, karena kan ininya big data analisis ya. Nanti ini akan 8, 15, 8, 10 nanti bisa men-select waktu tertinggi dari konfigurasi dari masing-masing menu. Dan itu yang menjadi patokan dari manajemen untuk mentarget plus minus 15 menit dalam pengerjaan itu. Jadi yang diambil adalah waktu tertingginya. So, Baik. Pak tunjukin contoh aplikasi yang sudah diimplementasikan misalnya, biar sebagai pandangan aja. Aplikasi. Oh, di PPT ada. Di PPT aja, di PPT. Di PPT kemana ada? Nah ini, kita perlu login, masukin evaluasinya berapa, terus ketik load. Belum di Oh, belum di share screen ya? Sorry. Iya. Sudah? Ini salah satu fungsinya. Ini ada beberapa fungsi di sini. Cuma saya tunjukkan yang untuk BD aja. Yang kemarin sempat dipresentasikan ke Malaysia. Ini login menu aplikasi biasa. Kita masukin rentang periode yang kita inginkan berapa. Selanjutnya di load data. Dia akan muncul secara cepat hasil evaluasi. Jepret gitu. Sekalian segrafiknya. Kita juga bisa lihat kompetensi dari masing-masing personel. Oh, masing personel ini tuh kapasitasnya segini, banyak ternyata jenisnya tapi jumlahnya sedikit, dan itu untuk penentuan gaji, peningkatan kompetensi, spesialisasi gitu. Terus memungkinkan juga ketika ada masukan input kan didapikan Azotobacter kapang, Rhizobium misalnya kayak gitu, dan muncul estimasi pengerjaannya berapa gitu. Sangat memungkinkan. Penting idenya dapat udah Mas Julius. Siap, nggih. Mas nuwun. Oke. Apakah ada lagi? Bagus idenya Mas Julius, kalau ada data yang ingin secara real time, secara bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin berkembang, itu bisa untuk dikulik sejak sekarang biar kuliahnya juga bisa lebih cepat. Nah. Oke, apakah ada pertanyaan? Nanti dibuat paper, jangan lupa ininya, tugasnya. Selanjutnya di-upload ke mana? Flearn. Kemudian untuk tadi yang error ininya nggak bisa siapa? Mas David. Nah, Mas David nanti ini aja buat record rekaman untuk jelasin di share screen. Terus habis itu videonya di-upload.
ke Google Drive, nanti saya sediakan Google Drive untuk rekamannya. Kemudian papernya juga dimasukin ke Avalon. Gitu aja. Sementara saya ngagem Excel betul apa-apa, Mas. Gimana? Sementara saya ngagem yang tadi saya sampaikan enggak apa-apa. Kan bukan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, siap. Tapi kalau mau di trial ke Python, boleh lebih bagus. Jadi ada itu cukup, terus habis itu dilampirin dengan kinerja Python, menghasilkan data yang sama apa enggak, compare aja. Mas Julius kan udah punya tujuan tuh. Nah, itu tujuannya masukin aja datanya, tujuannya bisa minta bantuan ChatGPT. Aku tujuannya kayak gini lah, code-nya gimana sambil dipelajari. Siap. Ya. Nanti ChatGPT-nya namanya Kakak Yus kalau ini. Siap. Atur Mas. Ya. Oke. Kalau dari saya cukup. Teman-teman bisa istirahat untuk libur panjang. Maaf kalau mungkin kuliahnya itu setiap Sabtu karena mungkin lebih panjang waktunya kalau untuk tanya-tanya. Asistensinya biar Pak siapa namanya Surya nanti di hari Selasa kalian dapat ilmunya full. Nggak kepotong-kepotong sama saya kan bosnya untuk apa namanya materi untuk yang berdaging-berdaging itu kan dari Pak Surya. Biar matematikanya juga dapat. Nah, kalau dari saya kan secara aplikasi langsung ke dunia perusahaan seperti apa. Oke? Oke, cukup ya? Oke Mas, matur nuwun. Terima kasih. Mas David gitu aja ya. Nanti kasih video share screen, direkam, terus habis itu ngomongnya apa, dijelasin. Begitu. Tetap dinilai. Terima kasih. Maksimal di hari Jumat ya Mas David untuk videonya. Iya Mas. Terima kasih. Silakan salah. Evron itu cuma ada 2 aja yang masuk ya Mas. Oh iya Mas.